Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jihan, selaku MC webinar pada siang hari ini dari tim Relawan Pajak Tax Center STIE Mahardika Surabaya, yang akan membantu jalannya acara webinar dari awal sampai akhir. Dan Ibu Titis Tatasari, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, selaku moderator. Beliau adalah dosen STIE Mahardika Surabaya. Terakhir, kita mulai pada acara inti. Kepada yang terhormat, Bapak Budi Susanto selaku Kepala Bidang P2 Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jatim 1, kepada yang terhormat Bapak Hari Murti selaku Kasih Bimbingan Penyuluhan dan Dokumentasi P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak Jatim 1, kepada yang terhormat Ibu Dr. Maya Ida Kusumawati, Sarjana Komunikasi Magister Manajemen, selaku Ketua MBKM STIE Mahardika Surabaya, kepada yang terhormat Ibu Haja Nani Kustiningsih, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, selaku Ketua Tax Center STIE Mahardika Surabaya. Selamat siang kepada Bapak Abdul Muiz, selaku Penyuluh Ahli Madya Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jatim 1. Selamat siang dan salam kenal kepada Kak Gisela dan Kak Brian, selaku narasumber webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu dosen pembina Tax Center STIE Mahardika Surabaya, dan para peserta kawan pajak yang mengikuti webinar pada siang hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada masa pandemik dan bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang sangat luar biasa. Webinar pada siang hari ini mengusung tema kesadaran pajak dan pentingnya communication skill menuju generasi emas Indonesia. Untuk susunan acara pada siang hari ini, pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu disertai video arahan dari Direktorat Jenderal Pajak. Kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, pemaparan materi dari narasumber pertama yang disampaikan oleh Kak Gisela Ayu Pradipta, Sarjana Ekonomi, selaku tim penyuluh Direktorat Jenderal Pajak. Keempat, pemaparan materi dari narasumber kedua yang disampaikan oleh Kak Muhammad Brian Fani Wijaya, selaku Duta Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak. Selamat siang para peserta webinar siang hari ini. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada webinar siang hari ini. Untuk yang pertama, e-certificate didapat jika peserta dapat menjawab clue dari narasumber yang akan disampaikan dan dijawab pada post-test berikutnya. Dan yang kedua adalah door prize. Nah, adapun tata cara mengikuti door prize tersebut yaitu: 1. Wajib follow Instagram Tax Center STIE Mahardika Surabaya, lalu screenshot kegiatan webinar Anda pada siang hari ini, lalu unggah ke Instagram kalian masing-masing, disertai caption yang paling menarik, dan jangan lupa tag ke Instagram Tax Center STIE Mahardika Surabaya. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada story Instagram Tax Center STIE Mahardika Surabaya pada tanggal 28 Mei 2021 pukul 7 malam. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon duduk dengan sikap sempurna.
acara selanjutnya yaitu video arahan dari Direktorat Jenderal Pajak oleh Bapak Surya Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wajib pajak yang saya hormati, tahun 2020 baru saja kita lewati. Sebuah periode yang penuh tantangan bagi kita semua, terutama karena adanya pandemi COVID-19. Sebagai bangsa yang tidak mudah menyerah, kita terbukti mampu melalui tantangan di tahun 2020 dengan baik. Saya Surya Utomo, Direktur Jenderal Pajak, atas nama institusi mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pembayaran pajak Anda di tahun 2020, yang secara keseluruhan mencapai 1.070 triliun rupiah, atau setara dengan 89,3% dari APBN tahun 2020. Pajak yang Anda bayarkan menjadi tulang punggung utama pembangunan bangsa, utamanya dalam upaya bersama kita untuk melawan pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Kami memahami kondisi saat ini sedang tidak mendukung perkembangan dunia usaha dan investasi. Oleh karena itu, di tahun 2020 yang lalu, pemerintah telah memberikan sejumlah insentif pajak untuk menjaga agar dunia usaha tidak semakin terpuruk. Optimisme akan pertumbuhan ekonomi harus selalu dijaga. Di tahun ini, program vaksinasi COVID-19 akan dilaksanakan. Dengan adanya program vaksinasi tersebut, diharapkan aktivitas masyarakat dan dunia usaha akan kembali menggeliat dan perekonomian akan kembali pulih. Pajak yang Anda bayar tentu berkontribusi sebagai salah satu sumber utama dana pemerintah untuk membiayai program vaksinasi tersebut. Selamat menyongsong tahun 2021 dengan penuh semangat dan harapan. Salam sehat, pajak yang kuat untuk Indonesia yang maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Selanjutnya, sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dr. Maya Ida Kusumawati, Magister Manajemen, selaku Ketua MBKM STIE Mahardika, Surabaya. Dipersilakan. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika, Bapak Dr. Insinyur Haji Sunjoto MM, Ketua Badan Pengurus Harian STIE Mahardika, Ibu Dr. Sri Rahayu SEMM, Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jatim 1, Bapak Budi Susanto, Kasih Bimbingan Penyuluhan dan Dokumentasi P2 Humas, Bapak Hari Murti, Penyuluh Alih Madya Kanwil DJP Jatim 1, Bapak Abdul Muiz, dan Bapak Ibu yang mewakili dari DJP Jatim 1. Serta para peserta webinar pada hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya di sini pada hari ini kita dapat menyelenggarakan acara webinar dengan topik kesadaran pajak dan pentingnya communication skill menuju generasi emas Indonesia. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada panitia webinar dan relawan pajak STIE Mahardika atas tenaga, waktu, dan kerja kerasnya selama mempersiapkan webinar ini dengan inovasi dan kreativitasnya. Di mana di sini kampus Merdeka STIE Mahardika berupaya agar lulusan di sini mempunyai kemampuan di bidang hard skill maupun di soft skill. Dengan keterampilan yang dimiliki di sini di dalam suatu bidang, mahasiswa diharapkan bisa diterima dan memenuhi dari kebutuhan kerja.
Kami berharap acara ini mampu memperkuat jalinan kerjasama dan jejaring antara Kanwil DJP Jatim 1, peserta maupun institusi. Dan selamat di sini mengikuti acara webinar. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Abdul Muiz, selaku penyuluh ahli Madya Kanwil, Direktorat Jenderal Pajak Jatim 1. Dipersilahkan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang PT Humas Kanwil DJP Jawa Timur 1, Bapak Budi Susanto, yang kami hormati Ketua MDKM SDY Mahadika Ibu Dr. Maya Ida Kusuma Pati Eskom MM, yang kami hormati juga Mbak Bisela Ayu Pratikta, Muhammad Rian Vanujaya sebagai narasumber, dan tentunya adik-adik para peserta webinar SDY Mahadika siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kurnianya kita semua dapat bertemu secara online dalam webinar yang diselenggarakan atas kerjasama Kanwil DJP Jawa Timur 1 dan SDY Mahadika. Masih dalam suasana Lebaran, selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik peserta webinar, rencana belanja dalam APBN tahun 2021 itu ditetapkan sebesar 2.750 T. Dari sektor pajak sebagai sumber pendapatan ditetapkan 1.444,5 T. Jadi di sini kontribusi pajak ada sekitar 82% lebih. Ini sebagai sumber pendapatan negara. Manfaat pajak saat ini bisa disampaikan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber utama pembangunan negara, sumber pembiayaan dalam proyek pemulihan ekonomi nasional. Ini semua merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, seperti negara-negara lain, dan di Indonesia ini dinamakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, atau kita singkat adalah PEN. Di tahun 2021 ini ditargetkan 699 T, yang mana naik sekitar 20% dibanding tahun 2020. Di dalam PEN itu sendiri termasuk insentif pajak yang secara nasional ditetapkan 56 T. Nah, kontribusi dari Jatim 1 adalah 1,56 T. Jadi, di samping sebagai penopang penerimaan negara, juga ikut berperan dengan memberikan insentif pajak. Oleh karena itu, kami Kanwil DJP Jawa Timur 1 yang wilayah tugasnya se-Kota Surabaya mengapresiasi terselenggaranya webinar ini dengan peserta yang jumlahnya banyak, dengan peserta yang masih muda usia dari kalangan milenial, yang kedepannya kami yakin bahwa mereka semua peserta ini adalah tulang punggung negara dalam penerimaan pajak di kemudian hari. Nanti juga akan dibahas lebih
lagi soal manfaat pajak di era pandemi. Dan juga tidak kalah tentunya nanti akan disampaikan soal communication skill oleh teman-teman panel. Mungkin demikian saja dari saya. Semoga acara berlangsung lancar dan banyak manfaat yang bisa diambil. Terima kasih. Pajak buat Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Ibu Titis Tatasari. Selamat siang, Bu Titis. Halo, selamat siang. Ya. Luar biasa. Baik, Bu Titis, acara selanjutnya akan dipandu oleh Bu Titis. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Terima kasih Mbak atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada yang terhormat para Bapak Ibu yang telah memberikan sambutan di awal acara, pada yang terhormat Dr. Insinyur Haji Sunjoto MM selaku Ketua Setia Mardika Surabaya, kepada yang terhormat Dr. Sri Rahayu SEMM selaku Ketua Badan Pelaksana Harian Yayasan Setia Mardika, kepada yang terhormat Bapak Budi Susanto selaku Kepala Kantor P2 Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jatim 1, kepada yang terhormat Ibu Dr. Maya Ida Kesumawati Eskom MM selaku Kepala MBKM Setia Mardika Surabaya, dan juga yang baru saja menyampaikan sambutan, selamat siang kepada yang terhormat Bapak Abdul Muiz selaku penyuluh ahli Madya Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jatim 1. Dan tentu saja pada yang terhormat Bapak Ibu dosen pembina Tax Center Setia Mardika Surabaya, ada Ibu Nanik Gustiningsih, Ibu Anita Kartikasari, Ibu Rifda Fitrianti, dan juga tim. Dan tentu saja yang paling luar biasa, saya sapa dulu seluruh peserta pada hari ini, yang terdiri atas sekitar 300 orang lebih dari seluruh mahasiswa semester 2 dan 4 dari Setia Mardika. Semoga siang pada hari ini semuanya semangat karena materi pada hari ini sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, kami perkenalkan terlebih dahulu, saya Titis Tata selaku moderator dan juga dosen dari Setia Mardika Surabaya. Hari ini akan memperkenalkan dua narasumber luar biasa. Materi pada hari ini kita akan mendengarkan bersama tentang bagaimana kesadaran pajak dan pentingnya communication skill menuju generasi emas Indonesia. Hari ini kita akan tahu lebih dalam tentang apa saja manfaat pajak di era pandemi COVID-19 yang tadi sudah sedikit disampaikan. Juga nanti oleh dua narasumber ini masing-masing akan menceritakan, men-share update tentang data, juga bagaimana communication skill dan inklusi kesadaran pajak lebih dalam. Saya akan membacakan profil narasumber pada hari ini. Yang pertama adalah Kak Gisela Ayu Pradipta SE, yang akan sharing tentang inklusi kesadaran pajak. Beliau merupakan fungsional penyuluh ahli pertama Kanwil DJP Jawa Timur 1 dari 2016 sampai 2021. Kemudian background beliau pelaksana KPP Madya Surabaya, dan beliau adalah lulusan dari Universitas Indonesia 2010 hingga 2014. Dan walaupun relatif muda, sama seperti kita ya, Kak Gisela ini lahir tahun 92 di Semarang. Untuk narasumber kedua, Kak Muhammad Brian Fani Wijaya, yang nanti akan memaparkan secara khusus tentang communication skill. Latar belakangnya sangat luar biasa, karena memiliki technical skill, terutama di communication, yakni ahli sekali di bidang copywriting, fotografi, VO atau voice over, dan public speaker.
serta desain dan data analisis. Wah, skill beliau ini tentu saja sangat bermanfaat bagi kita bersama. Experience beliau, selain pada 2014 on job training di KPP Pratama Bojonegoro, juga di Banyuwangi tahun 2015, dan di KPP Pratama Surabaya Rungkut dari 2015 hingga 2018, dan saat ini Kanwil DJP Jawa Timur 1 selaku Public Relation. Baik, hadirin yang kami hormati dan banggakan, kita langsung menuju ke narasumber pertama pada hari ini. Kita sambut bersama Kak Gisela Ayu Pradipta, SE. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih, Ibu Titis. Yang kami hormati Ibu Maya Ida Kesumawati selaku Ketua MBKM STIE Mahardika. Yang kami hormati Ibu Nani Kustianingsih selaku Ketua Tech Center STIE Mahardika. Yang kami hormati Ibu Titis selaku moderator pada acara webinar pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pembimbing Tech Center STIE Mahardika. Yang kami hormati Bapak Hari Murti selaku Kasih Bimbingan Penyuluhan Kanwil DJP Jawa Timur 1 serta Bapak Abdul Mu'i selaku penyuluh ahli Madya di Kanwil DJP Jawa Timur 1. Mohon izin pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi. Indonesia negara hukum. Hai semua, Assalamualaikum. Halo. Boleh ya mantunnya ya. Selalu makan rujak sama Andika, setelahnya jalan-jalan sama si Lela. Halo kawan pajak STIE Mahardika, perkenalkan nama saya Gisela. Selamat siang teman-teman, senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa teman-teman, bisa bertemu dengan teman-teman semua di acara pada hari ini ya, di acara webinar kita pada siang hari ini. Boleh ya saya panggil teman-teman ya, soalnya kan memang biar terasa lebih dekat seperti itu ya. Lagi pula jaraknya juga secara umur juga nggak jauh-jauh amat gitu ya. Nah, teman-teman perlu kita syukuri meskipun kita hanya bisa bertemu secara virtual melalui Zoom, sama-sama kita harus bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu ya, semua dalam keadaan baik dan sehat. Suara saya terdengar dengan jelas ya teman-teman ya. Kalau terdengar dengan jelas boleh minta jempolnya diangkat seperti ini. Belum lihat jempolnya? Oke, sudah ada jempolnya semua. Terima kasih. Nah, teman-teman pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ke teman-teman. Kita mau cerita-cerita nih mengenai peran pajak dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, webinar ini kan siang-siang nih teman-teman ya, supaya kita lebih semangat, sekaligus karena kita nih bertemunya jarang-jarang gitu ya, supaya lebih meriah lagi webinarnya, boleh kita joget bersama ya teman-teman ya, supaya lebih semarak lagi webinar kita kali ini ya. Teman-teman saya minta tolong kameranya diaktifkan semua ya, karena saya ingin melihat nih wajah yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng dari STIE Mahardika nih. Mana nih wajah-wajah calon orang sukses yang nantinya jadi generasi penerus bangsa yang pasti taat akan pajak. Diaktifkan ya teman-teman ya kameranya ya. Oke. Nah teman-teman, kita boleh berdiri bersama ya. Berdiri, kita akan joget bareng-bareng, dan siapa yang nanti heboh ya, paling heboh jogetnya, itu akan kami pilih. Nah, pastinya akan ada hadiah menarik untuk teman-teman yang jogetnya paling heboh siang hari ini. Sudah siap ya teman-teman ya? Oke, berdiri nih supaya lebih heboh ya, lebih semarak. Nah, kita tunggu videonya diputar. Jangan lupa goyang yang heboh ya teman-teman ya. Corona, mana vaksinnya? Pit kopat kopit, sudah bosan mendengar berita.
WhatsApp. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Aduh, terengah-engah ya, cukup ya. Sudah panas ya ini ya. Aduh, cukup juga di pemanasannya. Kita sudah dapat yang paling heboh ya. Bukan saya kan ya? Iya. Atas nama Rendra Mahitable. Selamat siang Mas Rendra. Selamat siang Mas Rendra. Suaranya dong tolong. Di unmute ya, sudah. Halo Mas Rendra. Halo Mas Rendra. Wah, masih mute ya. Tapi terlihat sih semangatnya sih Mas Rendra ya. Senyumnya. Iya. Belum bisa tersambung ini ya. Oke Mas Rendra. Selamat ya Mas Rendra ya. Tolong Mas Rendra DM ke kami ya. DM ya langsung di chat di Zoom. DM ke nomor teleponnya. Nanti kakak kirimin saldo OVO buat jajan kopi kekinian. Atau boleh deh buat boba juga boleh ya. Jangan lupa nanti diposting ya. Di dunia tipu-tipu boleh ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Rendra. Oke. Nah teman-teman, tetap ya kameranya tetap di on cam ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tolong kameranya tetap di on kan. Biar kakak bisa lihat nih wajah-wajah yang cantik dan ganteng dari STI Mahadika. Tetap di on kan, jangan pelangi teman-teman ya. Tahu pelangi nggak teman-teman? Ada yang tahu pelangi nggak nih? Pelan-pelan ngilang. Boleh ya, boleh ya. Oke, kita masuk ke slide yang akan tampilkan sebentar ini ya. Tunggu. Jadi jangan pelangi teman-teman ya. Kita ikuti webinarnya sampai akhir. Pastinya bermanfaat buat kita semua ya. Oke. Tadi kakak bilangnya itu usianya relatif sama ya, masih muda. Tapi ternyata ya memang ngap juga ya habis kita joget tadi ya teman-teman ya. Disampaikan kepada kaum Nah, pada siang kali ini kakak mau share tentang peran pajak dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19. Bisa lanjut? Seperti tadi ya, waktu kita joget bersama, sambil joget yang kita dengerin ya. Karena COVID, karena Corona, hidupku terpenjara. Bener ya teman-teman ya? Karena COVID-19, wabah ini ya, yang ada di seluruh dunia menyebabkan banyak sekali perubahan signifikan dalam kehidupan kita. Wabah corona pertama kali ditemukan pada bulan Desember tahun 2019 dan pertama kali ada di Indonesia, kasusnya itu ada di bulan Maret tahun 2020. Nah, pada tanggal 13 April 2020, Presiden menetapkan wabah COVID-19 sebagai bencana nasional. Next. Nah, teman-teman, ini adalah kondisi ya, kasus COVID-19 yang ada di Indonesia ya. Ini per tanggal 24 Mei datanya. Kita lihat di sini ada masih banyak kasus aktif di Indonesia ini, dengan beberapa ada korban jiwa juga ya teman-teman ya. Kita turut prihatin atas keadaan ini. Selanjutnya, tidak dapat kita pungkiri bahwa COVID-19 ini memberikan banyak sekali efek ya, menimbulkan banyak efek di kehidupan kita di banyak sektor, di kesehatan, sosial, ekonomi maupun keuangan. Terutama di sektor kesehatan, kita tahu bahwa karena kita menghadapi krisis di dunia kesehatan akibat adanya wabah ini. Kita terus berharap bahwa sistem kesehatan di Indonesia tetap terjaga, tidak terjadi kolaps seperti itu ya. Di sektor sosial juga kita melakukan social distancing sehingga ya pasti akan ngefek juga di kegiatan-kegiatan ekonomi, di mana pasti ya di mana sektor-sektor yang membutuhkan pekerja yang
jumlahnya banyak tuh sekarang kan jadi mandek ya, karena adanya social distancing, itu akan memberikan dampak yang cukup buruk juga untuk perekonomian seperti itu. Nah, terus apakah dampak ini kita diamkan saja? Tentunya enggak ya. Memang benar kita terdampak di banyak sektor, di kesehatan, di ekonomi, di sosial, keuangan, pertumbuhan ekonomi minus. Lalu apakah kita berdiam diri? Tentunya tidak ya. Ada serangkaian langkah yang diambil oleh pemerintah untuk apa? Untuk mengatasi wabah COVID-19 ini dan efeknya di kehidupan di berbangsa dan bernegara. Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Langkah pemerintah untuk mengatasi COVID-19. Nah, pemerintah mengeluarkan biaya yang begitu banyak untuk menangani COVID-19. Di sektor kesehatan ada sekian, bisa dilihat di layar teman-teman semua ya. Ada total biaya penanganan COVID ini tahun lalu 695,20 triliun nih teman-teman. Jumlahnya cukup besar ya, sangat besar, udah nggak cukup lagi, memang sangat besar biaya untuk menangani COVID-19 di Indonesia. Nah, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan biaya, mendapatkan dana untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 di Indonesia? Bagaimana kita bisa menangani wabah COVID-19 di Indonesia? Dari mana kita bisa menutup biaya penanganan yang totalnya luar biasa banyak ini? Nah, ternyata teman-teman, kita bisa ya, karena kita semuanya itu di-cover oleh APBN ya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN nih, Bu Sri Mulyani, Ibu Menteri Keuangan kita tercinta, menyatakan bahwa APBN masih menjadi instrumen penting dan bekerja luar biasa keras untuk menangani dan menanggulangi COVID-19 serta memulihkan ekonomi. Jadi dananya dari mana? Ya dari APBN gitu ya. Kalau dilihat di gambar sebelahnya Bu Sri Mulyani ini ya, APBN 2021, di situ ada tuh total penerimaannya berapa, kemudian belanjanya berapa. Kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Nah, di pendapatan itu ternyata penerimaan perpajakan itu memiliki bagian yang sangat besar di dalam komponen pendapatan negara. Di situ ada 1.444. Ya, kalau misalkan kita hitung gitu ya, kontribusi pajak di APBN itu ternyata sebesar 82,8%, teman-teman. Jadi penerimaan negara itu sebagian besar ditopang oleh pajak. Nah, jadi tadi kita tahu biayanya besar, dapatnya dari mana? Dari APBN. Kita lihat APBN-nya, komponen pendapatannya apa? Ternyata dari penerimaan pajak yang terbesar, teman-teman, 82,8% gitu ya. Oke, kita akan bahas lagi tentang pajak nih teman-teman ya. Nah, ini dia definisi pajak ini ya. Apa sih itu pajak? Ya, ini adalah definisi menurut undang-undang. Loh, Kak, siang-siang gini kok bahas undang-undang, Kak, serius amat gitu ya. Memang harus serius loh teman-teman loh. Apalagi ini kan semester berapa? Semester 2 sama semester 4 ya. Memang harus saatnya cari yang serius. Jangan mau sama yang main-main ya kan. Emang main-main, emang kita Tamagotchi ya teman-teman ya. Oh, kakak ngomong Tamagotchi, ketahuan ini usia kakak ya. Pasti pada nggak ngerti Tamagotchi ya. Aduh, salah ambil contoh kakak ini ya. Oke teman-teman, pajak itu apa? Pajak itu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Bisa dilihat di sini itu adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan. Jadi itu kontribusi bentuknya ya. Dan nanti imbalannya itu tidak langsung. Maksudnya apa gitu ya? Beda kalau kita bayar parkir gitu ya teman-teman ya. Ketika kita bayar parkir kita langsung mendapatkan manfaatnya, yaitu tempat parkir gitu ya, jelas gitu ya. Nah kalau pajak ini kita bayar pajak belum tentu langsung kita rasakan manfaatnya, karena pajak itu dihimpun kemudian dikelola dan disalurkan oleh pemerintah
ke banyak sektor. Seperti itu teman-teman. Tahu ya kira-kira ya definisinya pajak apa ini ya. Nah, pajak ini memiliki fungsi teman-teman. Kalau tadi yang telah saya ceritakan gitu ya, Indonesia ini butuh dana untuk menyelesaikan, tadi contohnya menyelesaikan pandemi gitu ya. Dananya dari mana? Dananya dari pajak. Nah, fungsi pajak untuk mendanai kepentingan negara itu yang dimaksud dengan fungsi budgeter. Nah, ada fungsi pajak lainnya yaitu fungsi reguleran, di mana pajak itu digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Kita lihat contohnya ya teman-teman ya. Nah, untuk fungsi budgeter atau anggaran ini, pajak digunakan untuk membiayai, mendanai kepentingan negara untuk kemakmuran rakyat. Masa sih Kak? Apa contohnya Kak? Gitu ya? Coba kita lihat ya. Next. Nah, ini ada, kita mau lihat kemana sih pajak itu didistribusikan gitu ya teman-teman ya. Ada belanja pemerintah pusat, ada juga belanja pemerintah daerah. Kita langsung lihat ke contohnya ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, distribusi penerimaan pajak kemana aja? Ini contohnya ya, ada di sektor pendidikan, untuk infrastruktur, dan juga di kesehatan, gitu ya. Masing-masing kita lihat sebelumnya. Nah, di sektor kesehatan nih, kita lihat ya, pemerintah menanggung biaya pasien terinfeksi COVID, sudah jelas ya teman-teman, khususnya pada masa pandemi seperti ini, tuh ya peran pajak itu sangat besar karena kita butuh uang untuk mendanai pengobatan pasien-pasien terinfeksi COVID dan serangkaian tindakan untuk mencegah lebih meluasnya dampak COVID-19 di Indonesia. Nah, ini nih yang selanjutnya, kemana uang pajak digunakan di sektor kesehatan, apalagi kalau bukan ke vaksinasi di tengah kesumpekan kita gitu ya, dengan adanya pandemi ini, di tengah wabah, kita pasti semua khawatir. Vaksinasi hadir sebagai game changer ya, di mana orang tuh merasa lebih aman akibat adanya vaksinasi gitu ya. Lebih beraktivitas itu juga menjadi lebih nyaman. Nah, bagaimana untuk mewujudkannya? Mewujudkan vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia itu kan butuh dana. Nah, jelas dananya dari mana lagi kalau bukan dari pajak. Jadi pajak yang dihimpun oleh masyarakat, dikelola oleh pemerintah, disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk vaksinasi. Ini contohnya distribusi pajak di bidang kesehatan. Nah, selanjutnya di bidang pendidikan. Nah, kita lihat programnya Mas Menteri ada banyak ya. Nah, ini salah satu contohnya nih, ada untuk program Indonesia Pintar, bantuan operasional sekolah, pembangunan sekolah, dan juga beasiswa-beasiswa yang ada di Indonesia. Ada banyak beasiswa untuk para pelajar ya, teman-teman ya. Lanjut, nah ini juga yang terpampang nyata. Pajak untuk apa? Untuk infrastruktur. Di mana-mana teman-teman pasti ya sudah mendengar gencarnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pemerintah mengusahakan sekali ya untuk membangun konektivitas di seluruh daerah di Indonesia tanpa terkecuali. Pemerintah membangun banyak infrastruktur seperti jaringan irigasi, bendungan, ada pelabuhan, ada perbaikan jalan, ada jalan tol ya kan, tol laut dan lain sebagainya. Ini dananya semua dari mana ya? Dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Nah, itu tadi kan fungsi pajak dalam sebagai budgeter ya, fungsi budgeter pajak atau anggaran untuk mendanai kepentingan negara. Nah, selanjutnya kalau untuk fungsi reguler seperti apa? Nah, khususnya di masa pandemi seperti ini, di mana ekonomi lesu, sehingga pemerintah harus mengambil serangkaian langkah pemulihan ekonomi, pemulihan keadaan perekonomian di Indonesia. Pajak hadir sebagai satu instrumen yang bisa mewujudkan program pemulihan ekonomi tersebut. Lewat apa gitu ya? Pemerintah mempertimbangkan bahwa dengan adanya corona itu dampaknya kan tadi sangat luas ya, kegiatan usaha jadi lesu, kemudian wajib pajak itu juga
susah untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya gitu ya, karena tadi ya memang ekonominya mereka lesu gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan instrumen pajak? Nah, kita lihat ya. Selanjutnya, nah respon DJP itu apa gitu? Pemerintah melalui pajak itu apa ya? Pemerintah mengeluarkan berbagai macam insentif. Ini ada timelinenya, bisa dilihat di layarnya teman-teman sendiri ya. Berbagai peraturan dikeluarkan terkait insentif pajak untuk pemulihan ekonomi nasional, teman-teman, untuk membantu wajib pajak yang terdampak oleh wabah COVID-19 di Indonesia. Nah, ada banyak insentif yang dikeluarkan pemerintah seperti PPh 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, kemudian ada PPNBM ditanggung pemerintah, dan lain sebagainya ya, percepatan restitusi juga ada. Semua itu dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lihat sendiri peran pajak yang begitu besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pajak mendanai 80 memegang peranan penting di APBN, di mana komponen penerimaan 80% lebih itu disumbangkan oleh pajak ya teman-teman ya. Begitu besarnya peran pajak. Namun teman-teman ternyata masih banyak loh orang-orang yang belum sadar akan hal ini, belum memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan jujur, dengan baik, gitu ya. Padahal manfaat pajak itu pasti terasa lah untuk orang-orang, untuk masyarakat Indonesia. Nah, tapi memang beberapa orang masih belum sadar untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Tapi saya yakin sih, kalau lihat teman-teman STIE Mahardika ini nggak mungkin lah seperti ini. Ini calon-calon orang sukses nih besok. Setelah lulus jadi orang sukses, pasti taat dan patuh sama pajak. Itu ketentuan pasti semua diikuti. Yakin saya lihat nih dari wajah-wajahnya ya, calon-calon orang sukses ini. Gitu ya teman-teman ya. Manfaat pajak begitu besar bagi kita semua. Jadi kita harus berkontribusi secara aktif. Karena ya siapa lagi kalau bukan kita ya kan? Pajak kita untuk kita. Seperti itu teman-teman. Nah, sebelum Kakak mengakhiri cerita-cerita pajak ya, peran pajak di masa pandemi pada siang hari ini, Kakak mau kasih yang ditunggu-tunggu sama teman-teman. Apalagi kalau bukan clue, benar ya? Clue webinar ya pada siang hari ini ya, yang nanti akan dimasukkan ke dalam nanti presensi ya, link yang akan dibagikan nanti. Disimak baik-baik ya teman-teman ya. Clue-nya adalah Tax Center STIE Mahardika diresmikan pada tanggal 1 Maret 2021. Tax Center STIE Mahardika diresmikan pada tanggal 1 Maret 2021. Gitu ya teman-teman ya. Itu adalah clue webinar kita pada siang hari ini. Nah, teman-teman, itu tadi sharing dari saya. Mau saya tutup pakai pantun boleh ya? Cocok gak cocok minta cakepnya ya teman-teman ya. Bendera pusaka warnanya merah putih. Teman-teman Mahardika, terima kasih. Baik, oke kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk pemateri pertama, narasumber yang luar biasa. Waduh, sepertinya saya jadi harus mengimbangi jadi lebih gaul ini ya Kak Gisela ya. Saya juga punya pantun nih Kak. Sore-sore Kak Gisela semangatnya ceria banget. Kanwil DJP Jawa Timur luar biasa. Iya. Semoga semoga bisa diakui agak gaul ya. Ini saya lihat kayaknya
teman-teman semua ini ada Mas Fajar ya, Mbak Talita, kayaknya senyum-senyum, kayaknya pantun saya udah agak lumayan ya, meskipun nggak kayak Kak Gisel, kayaknya udah energinya luar biasa. Nah, Kak Gisel, terima kasih atas materinya yang luar biasa. Sedikit kami rangkum sebagai moderator, seluruh materi tadi adalah bagaimana kita melihat ternyata pajak yang selama ini kita bayarkan, mungkin nggak kerasa ya kalau selama ini kita semuanya itu yang kita habiskan, kita konsumsi itu ada pajak di situ, mulai dari pulsa, ya, rumah yang kita diami, atau misalnya badan usaha yang kita miliki. Nah, ternyata semuanya tadi di slide Kak Gisela, distribusi penerimaan pajaknya ada di sektor-sektor pendidikan, infrastruktur, dan juga kesehatan. Nah, kalau pengen tahu lebih dalam tentang bagaimana inklusi kesadaran pajak, silakan dipersiapkan pertanyaannya, rekan-rekan, teman-teman semua, masukkan di dalam chat box, ya, dituliskan di situ pertanyaannya, kemudian diakhiri dengan dalam kurung Kak Gisela. Jadi pertanyaan itu nanti akan ditanyakan ke Kak Gisela. Seluruh pertanyaan akan dipilih nanti 5 pertanyaan yang diferensiasinya bisa dijawab oleh kedua narasumber kita bersama. Baik, kita langsung menuju ke narasumber kedua yang gak kalah kerennya, communication skill-nya. Kalau tadi Kak Gisela udah memanaskan situasi, tadi kayaknya pada ice breaking-nya jadi berkeringat gitu ya. Nah, kalau yang Kak Brian ini punya tagline atau jargon hidup yang luar biasa, teman-teman. Beliau punya jargon menjadi pegawai di bagian hubungan masyarakat merupakan jalan ninja saya. Jalan ninja berarti jalan tercepat menuju kesuksesan. Nah, kira-kira seperti apa inspirasi Kak Brian yang menyampaikan materi tentang communication skill pada hari ini? Apakah kita digoyang juga, Kak Brian? Nah, kita persilakan, monggo silakan Kak Brian. Oke, terima kasih Ibu Titis Talasari selaku moderator. Terima kasih banyak. Oke, saya jadi speechless nih karena saya tidak biasa bergoyang karena jadi tadi semangat banget karena Kak Gisel luar biasa sekali. Kita beri aplaus sekali lagi dong buat Kak Gisel, itu luar biasa sekali lagi. Di belakang panggung ini teman-teman di sini kan ada banyak rekan-rekan juga. Di sini juga goyang semuanya, beneran goyang semuanya. Dari Pak Hari pun yang bahasanya bahasanya jaim, itu sampai goyangnya tuh luas sekali. Saya sampai heran. Luar biasa sekali Kak Gisel. Oke, sebelum memulai saya ucapkan selamat sore yang terhormat Ibu Dr. Maya Ida Kusumawati, Eskom MM. Setelah itu Ibu Nanik Kustianingsih, Ketua Tech Center Mahardika Surabaya. Dan yang saya cintai Ibu Titis Talasari selaku moderator dan juga Mbak Jihan tadi MC-nya ya, luar biasa sekali. Dan selanjutnya selamat sore, salam hormat untuk Pak Busan yang diwakili oleh Pak Abdul Muiz dan juga Pak Hari Murti selaku Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan ya. Oke, semuanya karena tadi sudah dibuka dengan luar biasa hebatnya dengan Kak Gisel dan ditutup juga pantun, saya juga mau buka dengan pantun deh. Minta tolong ya ini ya tim hurinya ya. Jadi memang cakep ya. Jangan cuma Mbak Gisel aja karena saya sebangsa laki-laki gak bilang cakep juga. Jangan gitu ya. Jalan-jalan ke Malaysia. Jangan lupa beli kelapa. Untuk teman-teman Mahardika, kalian luar biasa. Saya alhamdulillah sekali ya ada yang bilang cakep. Terima kasih. Sebelum saya mulai hari ini juga, saya sangat mencintai Mahardika. Karena apa? Karena kebetulan pada saat diresmikannya Tech Center itu kebetulan di kerjaan utama saya, yaitu bagian kerjasama. Ketika tanggal 1 Maret 2021 itu, saya melihat antusiasme yang luar biasa sekali dari rekan-rekan Mahardika. Karena apa? Yang pertama, dipersiapkan dengan sangat luar biasa sekali oleh tim Mahardika. Dan yang kedua, saya melihat di situ rekan-rekan mahasiswanya juga ada yang nari ya. Narinya itu juga saya kira menyewa dari luar, tapi itu pure teman-teman Mahardika sendiri. Jadi itu keren banget. Itu keren banget. Saya apresiasi sekali rekan-rekan Mahardika. Karena apa? Karena menyiapkan suatu acara itu nggak mudah loh.
Karena saya di sini di Kanwil DJP Jawa Timur 1 seringkali ada acara saya menghadiri, jadi itu luar biasa sekali. Saya patut apresiasi ke rekan-rekan Mahardika. Oke, selanjutnya kita membahas tentang komunikasi. Kenapa kok komunikasi sih? Komunikasi itu apa? Komunikasi itu ada di sekitar kita. Bahkan sekarang pun saya berkomunikasi dengan rekan-rekan semua. Komunikasi bukan hanya saya mengeluarkan kata-kata ini, tidak. Tapi dengan vibe yang saya bawakan, dengan semua yang saya sampaikan, dari semua gestur-gestur tubuh yang saya sampaikan, itu merupakan komunikasi. Jadi, semua yang menghubungkan saya dengan rekan-rekan semua itu adalah komunikasi. Kita bisa buka slide-nya untuk rekan teknisi, operator ya, yang sebelah kiri ya. Oke, saya akan membawakan komunikasi di masa pandemi ini. Kita semua pasti sudah berkomunikasi sejak dini, tapi ketika di era pandemi ini, saya fokuskan di era pandemi ini, ada sebuah perubahan, dua perubahan yang cukup signifikan sekali. Maka dari itu, saya akan menjelaskan bagaimana pandemi ini bisa mengubah cara kita berkomunikasi secara keseluruhan. Next. Nama saya Muhammad Brian Fani Wijaya, tadi sudah disebutkan. Instagram saya @brian_wijaya_. Saya Agent of Change Kanwil DJP Jawa Timur 1 dari 2019. Saya Duta Komunikasi dari 2019 sampai sekarang, dan Duta Transformasi yang paling baru ini untuk Kementerian Keuangan. Hari ini kita akan belajar di 4 segmen ya, saya bagi ke 4 segmen. Yang pertama, saya menjelaskan bagaimana communication ini berubah. Dan yang kedua adalah auto communication. Auto ini one to one ya. Kita peer to peer, saya komunikasi ke satu orang. Dan yang ketiga adalah OTN communication, one to many. Jadi satu ke banyak orang, lebih tepatnya seperti pidato, seperti yang saya lakukan sekarang ini, satu ke banyak orang. Dan yang keempat adalah recapnya dan kenapa kita harus melakukan itu semua. Oke, yang pertama adalah communication shifting. A good relationship starts with good communication. Semua hubungan yang baik itu dimulai dengan komunikasi yang baik. Ketika rekan-rekan sadari, ketika Mbak Gisel tadi bergoyang, mengajak kita semua pantun dengan sangat hebohnya, itu menandakan bahwa Mbak Gisel itu mau berkomunikasi secara aku dan kamu untuk semangat. Jadi dari awal sampai terakhir kita ayo semangat, ayo kayak gitu. Yang dilakukan Mbak Gisel ini luar biasa sekali. Jadi secara tidak langsung, Mbak Gisel itu menyampaikan, ayo kita semangat, ayo kita goyang dulu, agar nanti sampai terakhir, kita bisa semangat. Nah, oke, ini aku ada pertanyaan dulu ke rekan-rekan. Ini ada yang tahu nggak apa? Bisa buka chat box-nya dong? Bisa dari chat aja, nggak apa-apa. Ada yang tahu nggak ini apa? Ini dapat door prize deh. Ini tolong ya nanti ya, rekan-rekan ya, ada yang dicatat. Ini apa? Ada yang tahu nggak ini apa? Ada yang tahu ini apa? Oke, ada yang balas? Sandi Morse. Oke, dicatat ya. Itu ya. Satori ya, Muhammad. Ya, Muhammad itu. Ya, itu dicatat. Oke, Sandi Morse. Itu benar. Sandi Morse ini lebih tepatnya digunakan ketika telegraf. Telegraf ketika zaman dulu kali. Ketika Perang Dunia Kedua ini sangat menentukan negara mana yang akan menang dan kalah. Karena apa? Informasi di mana letak musuh dan lain-lain semuanya dikomunikasikan melalui ini. Tapi di zaman sekarang apakah ini masih dipakai? Tentu tidak. Tentu tidak. Karena apa? Karena ada pergeseran-pergeseran di sana. Pergeseran-pergeseran cara kita berkomunikasi. Oke, di next. Oke, kalau yang ini tahu kan semuanya pasti apa? Ini adalah lambangnya. Mungkin kalau hijau tahu semua ya. Ini adalah WhatsApp. Jadi shiftingnya komunikasi sekarang tuh beda. Yang dulu mungkin Telegram tuh sangat-sangat mendominasi, tapi sekarang menggunakan WhatsApp. Hampir semua kita ada WhatsApp di HP-nya. Kenapa? Karena ini adalah komunikasi utama kita sekarang. Bahkan ini saya lansir dari kumparan.com, ketika tahun 2020 kemarin,
ada 10 miliar ini ya, 10 miliar rata pesan WhatsApp yang terkirim setiap harinya. Banyak banget kan? Bayangkan 10.000 miliar pesan itu. Ini setiap hari ya, setiap hari. Bayangkan berapa banyak informasi yang ditukar di sana. Entah itu dalam konteks pekerjaan, dalam konteks hubungan asmara mungkin ya. Mungkin yang lagi chat sama ceweknya, tapi jangan di ghosting ya, kayak seperti yang disampaikan Mbak Gisel tadi ya. Pelangi ya, pelan-pelan hilang. Oke, jadi gadget itu sekarang jadi primer gitu. Nggak bisa kita hidup tanpa gadget sekarang, nggak bisa. Karena apa? Karena kalau dulu gadget itu kita hidup tanpa gadget mungkin oke, is fine, nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang hidup tanpa gadget itu nggak mungkin. Kenapa? Kita kerja juga dari gadget. Bahkan kita kuliah pun, rekan-rekan kuliah pun itu dari gadget semua. Dari Zoom, dari Google Meet, itu semuanya menggunakan gadget. Nah, tapi ini tentu menimbulkan hal yang positif dan negatif. Kita dipaksa untuk online VidCon is a must. Jangankan rekan-rekan, saya pun di sini rapat itu semuanya menggunakan VidCon juga, menggunakan Google Meet. Nah, salah satu keuntungannya adalah kita seperti ini adalah bisa di mana saja dan kapan saja. Bahkan ini merombak norma kita ya. Dulu kalau kita seumpama rapat, kita nggak ikut dan kita ikutnya melalui online, itu adalah sesuatu yang tabu. Tapi sekarang itu adalah sesuatu yang lumrah dan sangat disarankan karena pandemi. Murah karena apa? Karena bayangkan kalau murah ini ke masing-masing orangnya ya. Jadi sekarang yang bisa kerja dari rumah, jadi nggak kekurangan untuk biaya bensin, atau mungkin saya ada undangan untuk mengisi materi di Jakarta. Itu sekarang saya nggak perlu ke Jakarta, saya cuma mengikuti dari sini aja, cuman dari video conference juga. Oke, bisa diklik dulu. Ya. Yang ketiga adalah fleksibilitasnya. Saya bisa melakukan rapat dimanapun. Dan yang keempat adalah yang saya paling keren ya, dapat direkam dengan mudah. Karena kalau dulu kita acaranya offline, kita acaranya secara langsung, itu untuk perekamannya itu sangat susah. Tapi kalau sekarang tinggal klik, satu kali klik, record, kita tinggal menikmati hasilnya nanti. Dan ini sangat berpengaruh sekali untuk teman-teman yang biasa notulen ya, sekretaris ya. Biasa notulen, kita bisa melihat yang sebelumnya melalui rekaman yang tadi. Tapi ada kekurangannya juga. Di mana saja dan kapan saja itu merupakan kekurangan juga apabila tidak digunakan dengan baik. Contohnya adalah ketika ada rapat-rapat yang dipaksakan sampai malam hari dan ketika waktu Sabtu dan Minggu karena mudah, di mana saja dan kapan saja ini juga bisa jadi jebakan. Maka itu kita harus benar-benar ketika melaksanakan online VidCon atau dan lain-lain, kita harus tahu jam-jamnya. Kiranya ini normal nggak sih dilakukan seperti itu? Dan juga kalau kita menggunakan online VidCon, itu juga harus ada tambahan biayanya juga jika tidak tepat sasaran. Maksudnya tambahan biaya adalah kita harus membeli gadgetnya, kita harus membeli mic baru, kita harus berlangganan Zoom, kita harus berlangganan subscription materi-materi yang ada. Dan koneksi atau sinyal di sini juga penentu. Karena apa? Karena kalau sinyalnya ngadet sedikit saja, apa yang saya sampaikan mungkin tidak tersampaikan secara penuh ke rekan-rekan sekalian. Gadget yang mumpuni juga kekurangan sesuai yang sama yang tadi saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah jumlah informasi dan reaksi berkurang. Ini yang paling harus digarisbawahi karena ketika sekarang saya ini meskipun seperti berada di depan rekan-rekan sekalian, tapi saya tidak bisa melihat reaksi secara langsung. Saya cuma bisa melihat reaksi beberapa orang saja. Jadi saya tidak bisa mengambil langkah-langkah keputusan apa yang seperti, wah ini sepertinya rekan-rekan kok bosan, jadi saya harus goyang-goyang dulu. Wah ini sepertinya rekan-rekan kok bosan, saya harus melakukan pantun dulu. Ini yang menjadi kekurangannya. Jadi saya tidak mengetahui informasi dan reaksi dari rekan-rekan semuanya, dari teman-teman Mahardika semuanya. Mungkin kalau saya lihat di sana ada cowok atau cewek lagi ngobrol, wah itu saya biasanya panggil ke depan, saya inin dulu saya bikin biar seru banget deh. Habis itu kita lanjutkan materinya. Tapi karena
pandemi seperti ini dan kita harus menggunakan online VidCon, jadi jumlah informasi dan reaksi yang saya terima itu di otak saya berkurang. Itu merupakan kekurangan yang paling besar ketika kita online video conference. Nah, lalu bagaimana dengan DJP, dengan kami, dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk menjawab tantangan ini? Kami menghadirkan beberapa saluran komunikasi resmi. Yang pertama tetap dengan tatap muka, tapi dengan tatap muka ini sekarang dibatasi untuk mengambil antrian online melalui kunjung.pajak.go.id. Nah, kunjung pajak ini sangat lengkap sekali. Di sana ada KPP-nya mana dan lain-lain. Mungkin kalau rekan-rekan bisa mengakses juga nggak apa-apa. Kunjung.pajak.go.id. Jadi semuanya melalui regulasi yang sudah ada. Jadi untuk menjaga pegawai-pegawai DJP dan juga menjaga orang-orang yang akan datang ke kantor. Karena apa? Karena antriannya akan disesuaikan. Setelah itu ada live chat. Bagi yang tidak ingin ke kantor, bagi yang tidak ingin, yang sibuk, bisa melalui live chat. Nah, live chat ini bisa lewat pajak.go.id, melalui websitenya. Melalui website itu untuk berhubungan dengan kantor pusat. Tapi apabila ingin ke KPP atau ke kantor wilayah, unit-unit di daerah, bisa menggunakan WhatsApp atau Telegram. Yang dimana informasi tersebut sudah ada di Instagramnya masing-masing, yaitu media sosialnya. Dan yang keempat adalah melalui telepon, dan yang kelima adalah melalui surat. Jadi, komunikasi DJP ini sekarang udah banyak banget nih. Dari chat juga ada, media sosial juga ada, telepon juga ada, surat juga ada. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah ketika rekan-rekan semua menjadi relawan pajak nantinya, ketika dipanggil oleh DJP untuk bertugas, teman-teman ini pasti akan ditaruh di salah satu saluran komunikasi ini. Bisa melalui tatap muka, bisa melalui live chat, bisa melalui media sosial, bisa telepon, bisa surat. Tapi yang sering dipakai adalah rekan-rekan di bagian tatap muka, live chat, dan media sosial. Di Kanwil sendiri, rekan-rekan dikasih akses ke aplikasi Telegram, jadi membalas wajib pajak yang membutuhkan jawaban di sana. Kita bahas lebih detail dengan one-to-one communication. One-to-one di sini saya bagi menjadi dua yang paling sering digunakan di kala pandemi ini. Yang pertama adalah chat. Komunikasi menggunakan chat dengan wajib pajak atau stakeholders menggunakan aplikasi yang ada, yaitu WhatsApp atau Telegram. Dan yang kedua adalah tatap muka. Tatap muka ini bisa juga diartikan dengan telepon juga, karena kita triknya juga hampir sama. Bagaimana kita berkomunikasi melalui chat dan tatap muka itu yang bagus. Karena kalau teman-teman perhatikan, komunikasi dengan dosen pun sekarang itu menggunakan chat. Pasti menggunakan chat. Telepon bisa diartikan dengan tatap muka. Nah, di Kanwil DJP Jawa Timur 1 sendiri, agen chatnya itu ada 260 orang yang senantiasa membalas chat wajib pajak, dan ada 418.000 chat yang terlayani di Kanwil DJP Jawa Timur 1. Ini data tahun 2020 ya. Sekarang mungkin lebih banyak lagi. Ini adalah salah satu contohnya ya. Salah satu testimoni. Itu KPP Rungkut Surabaya adalah salah satu KPP. Ini adalah channel diskusi wajib pajak di Indonesia ya. Jadi seluruh wajib pajak itu punya semacam channel diskusi masing-masing. Jadi di sini dipuji salah satu KPP kami untuk layanan chatnya. Karena kami tahu bahwa hampir semua wajib pajak sekarang takut untuk ke kantor pajak. Maka dari itu kita buka layanan chat ini, itu disambut dengan baik oleh rekan-rekan wajib pajak, stakeholder wajib pajak. Nah, di dalam komunikasi ini, yang kami tekankan dan harus teman-teman tekankan, dalam bentuk komunikasi apapun, kita harus memastikan kebenaran informasi yang akan kita sampaikan. Kita wajib validasi dulu apa yang kita sampaikan. Yang saya maksud di sini adalah ketika teman-teman nanti bertugas di KPP atau bertugas di ataupun rekan-rekan ketika nanti bekerja di dunia kerja atau mempunyai bisnis, pastikan yang rekan-rekan sampaikan
itu benar. Atau yang perlu saya garis bawahi di sini ada integrity. Karena apa? Integritas yang teman-teman punya itu akan long last, akan bertahan selama apapun. Jadi kalau teman-teman itu pernah istilahnya kalau lagu itu mengucap dusta, itu pasti akan diingat sama rekan-rekan kalian. Itu bisa menjadi personal branding kalian. Hati-hati sama Burhan. Maaf ya kalau ada yang namanya Burhan. Burhan ini orangnya ini loh, apa namanya, kalau ngomong nipu terus loh. Hati-hati loh. Mungkin 10 tahun lagi ada temannya yang sukses. Dan si Burhan ini perlu bantuan. Maksudnya bantuan modal atau bantuan kerjaan ke temannya ini. Loh nggak mau. Karena apa? Karena yang dipikirkan orangnya ini, Burhan ini orangnya nggak berintegritas itu. Itu kita harus garis bawahi banget. Jadi yang harus saya pastikan di sini adalah yang teman-teman pastikan adalah integritinya itu harus dijaga benar-benar. Karena itu long last, beneran. Nah, poin-poin yang harus diperhatikan lagi adalah ketika chat, kita adalah balas sesegera mungkin. Balas sesegera mungkin adalah yang disampaikan Kak Gisela jangan kita pelan-pelan hilang gitu. Jadi kalau balasnya kita agak lama, kita yang pertama adalah orang tersebut nanti akan mengira kita tidak menjadi prioritas. Orang tersebut akan mengira tidak menjadi prioritas. Kalau sudah terjadi seperti itu pasti akan efeknya ke berikutnya. Kalau kita seumpama saya di Kanwil ini membalas dengan lama wajib pajak, ketika saya harus menyarankan wajib pajak tersebut ke bagian-bagian tertentu yang bukan bagian saya, itu pasti orangnya akan marah. Wah, udah balasnya lama, tapi balasannya kok gini, seperti itu. Makanya balas sesegera mungkin atau kecepatan membalas ini sangat-sangat krusial juga. Bagi rekan-rekan yang suka belanja di all shop atau Shopee atau Tokopedia, itu kalau kita mengecat ke adminnya, tapi lama dibalasnya, itu kan kayak sakit gitu ya, kayak gimana gitu ya, kayak gimana sih ini jualan niat atau enggak sih, kayak gitu. Itu juga penting juga. Jadi balas sesegera mungkin ini salah satu poin yang sangat krusial ketika di chat. Dan selanjutnya adalah berhati-hati terhadap penulisan. Kita harus mengetahui bahwa tidak semua orang itu seumuran dengan kita dan tidak mengetahui apa yang kita maksudkan. Contohnya kayak gini. Kamu kok gitu sih? Nah, itu ketika kita mengecat ke orang lain, kan kita bisa aja mungkin kamu kok gitu sih, ya gitu. Niatannya bercanda. Tapi ketika itu dalam sebuah chat, penekanan di sana itu nggak ada. Siapa tahu orangnya itu bacanya, kamu kok gitu sih? Nah, kayak marah gitu. Makanya kita harus berhati-hati terhadap penulisan. Jadi kita harus mengetahui bahwa kalau bisa, kalau kita berhubungan dengan formal dengan orang itu, sebisa mungkin kita menggunakan bahasa yang formal juga. Seperti itu. Dan berhati-hati banget terhadap tanda baca. Jangan terlalu banyak tanda seru, seperti itu. Jangan terlalu banyak tanda tanya. Tanda seru itu, kalau bisa ya, jangan sering-sering dipakai ya. Cukup tanda tanya saja. Kalau tanda tanya pun itu 1 kali. Bayangin kalau kita ngecat, maksudnya dengan tanda tanya 1 dan maksudnya dengan tanda tanya 10. Itu kan beda kan ya. Secara penulisan tuh artinya mungkin sama gitu. Tapi yang ditangkap orangnya itu beda, maka itu berhati-hati banget terhadap penulisan. Karena apalagi generasi milenial nih, generasi milenial tuh kadang saya sering mendapat pesan dari mahasiswa-mahasiswa yang ingin menanyakan tentang magang, yang menanyakan tentang program-program di situ, tapi nada teksnya itu seperti dengan teman. Kayak dengan banyak titik-titik, dengan banyak tulisan-tulisan yang ini seharusnya agak resmi. Tapi saya pun tidak masalah sebenarnya karena saya mungkin seumuran. Tapi beda ceritanya kalau mungkin yang melayani itu juga umur 45-an gitu. Jadi kayak, wah ini apa sih anak ini maksudnya? Kayak gitu loh. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus mengetahui apa yang di orang tersebut persepsikan seperti itu. Selanjutnya adalah tatap muka. Ketika kalian semua tatap muka, frontliner itu, ini saya anggap kalian ya, frontliner harus ramah dan mengetahui prosedur pelayanan. Ini dan mengetahui prosedur pelayanan, ini
Ramah ya, kita semua tahu kita harus ramah, kita harus senyum dulu, kita ketika orangnya datang kita harus senyum, kita harus menyapa, senyum sapa salam, kita semua tahu itu. Tapi yang harus saya garis bawahi di sini adalah mengetahui prosedur pelayanan. Ketika rekan-rekan di tempat publik atau sedang berkomunikasi secara formal dengan wajib pajak atau dengan stakeholder lainnya, kalau rekan-rekan ditanya tentang, Mas ini laporan SPT seperti ini ya, terus kalian jawabnya seperti ragu, ini seperti ini nggak ya, seperti ini nggak ya, itu pasti orangnya akan berkurang respeknya dan malah biasanya laporan ke atasannya, minta ke orang yang lain. Itu juga terjadi di sini biasanya. Jadi kita harus mengetahui prosedur pelayanan-pelayanan yang ada. Gunakan gestur yang baik dan membuat nyaman. Gestur yang sopan, yang terbuka seperti ini, dan ketika berbicara sangat ini memperhatikan orangnya dengan benar-benar tulus begitu. Jangan seenaknya sendiri ya, kayak kaki disilangkan atau bersendekat gini ya. Masa ada orang yang ngobrolin kayak gini-gini kan nggak mungkin ya. Jadi seperti itu, kita harus melakukan gestur yang baik dan membuat nyaman. Dan ini yang paling penting nih, generasi milenial nih, jangan terdistraksi. Maksudnya jangan terdistraksi di sini, jangan kalian ketika mengobrol dengan orang, manusia, kalian melihat HP kalian, itu tidak baik gitu, benar. Jadi kalau kalian berkomunikasi nih, saya dengan Burhan tadi, si Burhan memegang HP terus, jadi melihat, oh enggak gitu. Padahal saya butuh bantuannya Burhan nih, saya tuh, wah ini butuh takjitas ya, kalau takjitas saja ini Burhan. Jadi untuk kalian manusia-manusia yang saya sayangi ini, jangan kalau kalian berhubungan dengan orang, kalau berkomunikasi, jangan main HP terus. Ini juga berlaku kalau kalian juga punya pacar ya. Kalian lagi ngedate nih ya, makan ya, tapi kalian main Mobile Legends, manusia, itu ya, itu jangan terjadi ya ini. Untuk para cowok-cowok, ini adalah saran dari orang yang sudah menikah ya. Oke, canda. Jadi itu ya, intinya jangan terdistraksi ya, teman-teman ya. Fungsi pengawasan dijalankan ini adalah ketika teman-teman sudah bergabung dengan kami di relawan pajak atau di di suatu perusahaan lain atau suatu organisasi lain, ketika berkomunikasi terus kalian itu sebagai pegawai atau sebagai anggota dari organisasi, itu sebaiknya atasan itu menggunakan fungsi pengawasannya. Jadi fungsi pengawasan di sini apabila menggunakan Telegram dan lain-lain itu bisa dimaksimalkan di situ, dilihat anak buahnya ini balasnya benar atau enggak seperti itu. Karena kalau tidak diawasi kadang-kadang sering terjadi kelalaian seperti itu. Dan ini yang penting juga adalah ini yang di tengah ini ya bisa saya belum menjelaskan. Yang di tengah ini adalah bisa berfungsi untuk tatap muka dan chat. Jadi bisa untuk tatap muka, bisa dan chat. Gunakan 3 kata ajaib. 3 kata ajaib yang saya sampaikan di sini adalah 3 kata ya. Yang pertama adalah maaf, yang kedua tolong, yang ketiga terima kasih. Kadang kita lupa 3 kata ajaib ini. Jadi 3 kata ajaib ini, maaf, tolong, terima kasih itu sangat-sangat menyejukkan hati. Apabila ada seseorang yang membantu kita terus balas, oh ya terima kasih banyak. Itu pasti sangat berarti bagi orang tersebut. Dan kalau kita mau mengucapkan tolong, itu pasti akan berarti beda sekali sama orang tersebut. Nah, tapi yang harus saya garis bawahi di sini adalah kata maaf. Maaf itu harus hati-hati ya. Karena apa? Karena kata maaf itu bisa menjadi bumerang ya. Kalau kita maafnya itu tidak tulus. Contohnya adalah maaf, telah menunggu ini 5 menit. Tapi saya tadi kayak gini-gini, masih ada alasan di belakangnya itu. Itu maafnya tidak tulus itu. Itu biasanya orang tersebut malah bukannya respect, malah wah ini apaan sih, ini malas tapi nggak tulus, ini gimana sih orangnya kayak gitu. Itu kita harus hati-hati di sana. Nah, maaf itu paling hati-hati rekan-rekan untuk menggunakan kata maaf itu. Sabar ini maksudnya kalau dosen masih belum balas itu ya sabar, jangan dipaksa balas. Balas dong, PPPPP itu. Itu jangan ya ke dosen ya. Itu sangat tidak disarankan. Nah, itu adalah yang saya harus pastikan kebenaran informasi yang disampaikan sesuai yang saya sampaikan barusan. Itu wajib ketika tatap muka atau chat itu integrity tetap harus dipegang. Nah, ini yang paling penting banget adalah empati. Yang saya sampaikan kenapa kok empati di sini penting banget adalah bayangkan kalau
kita berkomunikasi dengan orang lain, kita sebagai penerimanya. Jadi contohnya, kalau saya nih ketika lagi ngedate nih, saya main Mobile Legends. Kalau saya yang ditinggal Mobile Legends tuh apa yang saya rasakan? Pasti kan marah kan. Ini saya udah mau ini baik-baik nemuin kamu, kita mau curhat, heart to heart gitu ya. Tapi kamu malah main Mobile Legends. Begitu pula dengan chat. Apabila kita bahasnya kayak apa sih kayak gitu? Apa sih dengan tanda tanya banyak. Kalau kita di posisi dibaliknya di orang itu apakah kita mau kayak gitu loh. Jadi semua poin-poin yang barusan ini, poin-poin yang barusan ini akan bisa kita lakukan dengan baik kalau kita menerapkan empati. Kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, ini ada quote yang bagus ini. To effectively communicate, we must realize that we are all different in the way we perceive the world and use this understanding as a guide to all communication with others. Jadi, kita kalau mau komunikasi secara efektif ini, kita harus tahu nih, apa maksudnya orang ini tahu nggak sih apa yang kita sampaikan, kayak gitu. Kita harus membayangkan kita jadi orangnya nih, kita harus berempati ke orangnya nih. Dan ini adalah yang dipraktekkan oleh maha besar guru kita, Vicky Naki. Karena apa? Tahu Vicky Naki ya, rekan-rekannya pasti tahu lah yang muda-muda ini. Jadi dia adalah seorang YouTuber, dia main di Ome TV, ngambil Kazakhstan di sana ya, dia itu kenal dengan cewek-cewek. Nah, bayangkan kalau Vicky Naki nggak bisa bahasa sana nih, pasti kan bakalan garing gitu. Ini ngomong apa ya. Jadi kita harus mengerti dulu nih, apa yang orang lain itu rasakan, apa yang orang lain itu sampaikan, baru kita bisa komunikasi secara efektif. Nah, pro tipsnya adalah kecenderungan manusia adalah memimik orang lain. Memimik orang lain itu adalah kalau orang tersebut senyum kepada kita, kita biasanya senyum juga. Kalau orang tersebut biasanya marah-marah dengan ke kita juga biasanya harus marah juga ke orang lain. Maka dari itu, yang dilakukan Kak Giselle bahwa tadi, baru yang sangat bersemangat, itu adalah menandakan kalau dia bersemangat, dan efeknya apa? Kalian juga memimik hal tersebut. Kalian juga semangat di situ. Itu adalah pro tips yang paling luar biasa. Jadi, kecenderungan manusia adalah memimik orang lain. Kita meniru orang lain. Selanjutnya adalah OTM Communication. Saya cepatkan aja. OTM Communication di sini adalah melalui video conference. Dan yang paling penting dalam video conference adalah persiapannya. Kita harus nonton videonya harus dipersiapkan, rundown-nya harus dipersiapkan, zoom-nya harus di-mute all seperti ini ya. Jadi tidak ada suara-suara lain yang masuk, dilarang share screen, dilarang unmute, koneksi minimal 10 Mbps, 15 menit sebelum acara, wajib semuanya sudah siap, multimedia juga sudah disiapkan. Soalnya apa? Ketika ada satu aja yang miss, ada satu suara aja yang masuk, itu bisa mempengaruhi semuanya. Karena apa? Beda dengan kita offline, kalau kita online adalah kita dekat banget dengan mic. Jadi semua suara itu langsung masuknya gebredek gitu. Jadi meskipun cuma satu orang gitu. Nah, yang terakhir adalah recap and why. Nah, ketika kita sudah bekerja atau memiliki bisnis, berkomunikasi, yang tadi O2O ya, one to one, one to many, yang tadi adalah menjelma menjadi organisasi. Maksud saya di sini adalah ketika kalian berkomunikasi, kalian juga berkomunikasi sesuai dengan identitas kalian. Contohnya adalah ketika kalian saat ini berkomunikasi dengan orang lain, seumpama kalian misuan ya, maksudnya kalian berkata-kata kotor nih di orang lain, dan kalian diketahui bahwa kalian tuh orang Mahardika, pasti adalah mindset orang adalah, wah, KPR Mahardika misuan nih. Nah, seperti itu. Jadi, mohon kalau kita berkomunikasi itu dijaga. Nah, maka dari itu, ini pro tips lagi buat kalian, harap dijaga sosial medianya, karena hampir 99% untuk perusahaan zaman sekarang, ketika merekrut seorang pegawai, pasti melihat sosial medianya dulu. Pasti itu. Kalau kalian di sosial medianya, feed kalian berantakan, bukan itu ya. Maksudnya, di sosial media kalian sering komen-komen gak jelas gitu ya. Terus di Facebook atau Twitter kalian sering mengeluh dan lain-lain, itu biasanya merupakan ditandai biasanya. Jadi harap hati-hati ya. Nah, karena itu juga saya sangat suka kata-kata ini, with great power comes great responsibility. Jadi kita ini kan sudah dikasih semua yang lebih-lebih ya dari Yang Maha Kuasa ya. Ini dari Uncle Ben Parker ya yang pernah melihat Spider-Man ya. Karena apa? Karena
kita sebagai relawan pajak nantinya, kita sebagai apapun kalian, ketika kalian sudah memiliki kelebihan-kelebihan, kalian menjadi pegawai di mana, kalian memiliki bisnis apa, itu jangan lupa kalian mempunyai kewajiban juga. Kewajibannya adalah apa? Melayani customer kalian dengan baik, melayani orang lain dengan baik. Karena apa? Karena dengan hak-hak kita yang ada itu, dengan kekuatan-kekuatan kita tuh, kita harus sadar bahwa ada kewajiban-kewajiban besar di belakangnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa kalau kita dikasih rezeki itu kita langsung, wah ini saya foya-foya, enggak. Kita harus memberikan kewajiban-kewajiban yang lain seperti itu. Dalam halnya ini, dalam konteks komunikasi adalah kita menggunakan cara komunikasi kita dengan baik ke orang-orang lain seperti itu. Itu aja, saya Brian Wijaya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Kak Brian. Wow, keren banget Kak Brian. Sebelum nanti kita buka sesi pertanyaan Kak Brian, saya punya pantun untuk Kak Brian. Boleh. Pantunnya gini Kak Brian. OTO and OTM Communication, cara berkomunikasi new normal milenial yang tepat guna. Kak Brian beken dan berkarisma, Skim Mardika, keren tiada duanya. Luar biasa. Luar biasa. Ini tadi dibuat dari slide-nya Kak Brian tadi, yang kita perhatikan banyak hal-hal baru ya Kak Brian, bahwa cara kita berkomunikasi ternyata udah nggak kayak dulu lagi sepenuhnya gitu ya Kak Brian. Bagaimana kita berkreativitas dengan waktu yang mepet, ya harus langsung bikin gitu. Kemudian ada yang sebenarnya pembeda yang sangat signifikan. Kalau dulu seperti yang Kak Brian tadi bilang, kalau kita resume apa yang dipaparkan Kak Brian, dulu kita cukup dengan mimik gitu, atau gestur atau suara. Nah sekarang ada ornamen-ornamen baru gitu yang juga menentukan bagaimana komunikasi itu terdeliver dengan baik gitu ya Kak Brian ya. Nah, saya catat beberapa dari poinnya Kak Brian tadi, bahwa ada sound and video, kemudian multimedia, rundown, persiapan koneksi, dan lain-lain yang sifatnya teknis yang dulu mungkin sama sekali nggak ada gitu ya. Hanya kemampuan natural, ketulusan itu bisa terlihat langsung ketika bertatap muka. Nah, sekarang bagaimana tadi empati di salah satu slide-nya Kak Brian, cara empati terdeliver atau diterima oleh lawan bicara, tapi melalui tata cara teknis ini. Nah, Kak Brian, pertanyaan yang mungkin ini sahabat-sahabat semua yang ada di sini, rekan-rekan bisa mulai tulis aja pertanyaannya di kolom box, atau juga teman-teman bisa raise hand, klik pada opsi reaction, silahkan. Sambil menunggu teman-teman, wah kayaknya banyak yang akan bertanya. Bisa kedua tema, kita akan ngambil 5 aja, bisa untuk Kak Gisela, bisa juga Kak Brian. Nah, sambil menunggu semua terkumpul pertanyaannya, Kak Brian, ada yang pengen diketahui nih pasti sama teman-teman gitu ya, tentang terutama komunikasi. Kalau memang semuanya ketika kita berkomunikasi itu ada 2 hal, antara kita sendiri sebagai communicator dan juga hal-hal teknis. Lalu kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk membuat komunikasi ini terlihat real dan kredibel? Kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Kan sekarang banyak akun fake nih ceritanya. Nah, teman-teman rekan-rekan ini kan mungkin pengennya orang itu tahu bahwa ini memang akunnya dia beneran. Ini memang memperlihatkan orangnya ini memang bagus gitu ya, profesional, juga misalnya memiliki produk-produk jualan, atau misalnya dia menceritakan tentang karirnya, ini memang dia benar-benar real gitu ya. Bagaimana cara memaparkannya di luar, baik sosmed ataupun platform apapun yang menunjukkan bahwa oh iya ini memang Kak Brian banget nih, ini memang Kak Gisela banget gitu. Misalnya kalau Kak Gisela tadi tampil dengan tata cara kayak gitu, orang langsung trust gitu ya, kebangun kepercayaannya. Oh, pasti Kak Gisela ini yang terbaik gitu, karena memang sudah terlihat. Kak Brian juga gitu, begitu ngomong satu kalimat, orang udah tahu ini profesional banget.
Nah, bagaimana dengan rekan-rekan lainnya nih, 300 teman-teman dari Setia Mardika, ketika mungkin harus memperkenalkan dari awal kepada orang yang baru dikenal. Jadi dalam waktu pendek, orang sudah tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang representatif. Mungkin bisa langsung dijawab, Kak Brian. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa sekali. Jadi, mohon maaf saya ulangi lagi ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk tahu bahwa kita ini menjadi seorang yang profesional atau setidaknya terlihat profesional di depan orang lain ketika kita berkomunikasi ya. Itu baik dalam segi media sosial atau dalam secara langsung. Benar ya seperti itu ya, Bu Tris? Ya, betul, Kak. Nah, oke. Jadi yang pertama adalah yang perlu saya sampaikan, yang saya garis bawahi dari tadi adalah integriti ya. Jadi kita kalau menyampaikan sesuatu, kalau kita benar-benar paham dan kita benar-benar in ke materi tersebut, kita akan menimbulkan confidence atau percaya diri. Jadi tidak bisa saya menyampaikan tentang komunikasi atau tentang pajak, atau seperti Kak Gisel menyampaikan tentang pajak, kalau kita tidak mengetahui materi tersebut. Jadi kita harus benar-benar mengetahui materi tersebut luar dalam, baru kita bisa sharing ke orang lain. Bahkan ada pepatah seperti ini, kalau kita belajar, cara kita paling cepat belajar adalah kita harus membuat pertanyaan atau kita harus menyampaikan ke orang lain. Nah, menyampaikan ke orang lain ini itu di peribahasa tersebut yang disampaikan menyampaikan ke orang lain ini berarti kita harus benar-benar mempelajari dulu nih apa yang harus kita sampaikan, apa yang nggak bolehnya, apa yang bolehnya. Jadi kita dari situ menimbulkan percaya diri. Itu untuk yang dari langsung ya. Kalau dari yang media sosial itu sebenarnya cukup mudah sih. Karena yang dari media sosial, kebetulan saya ini juga data analis di Instagram juga, saya megang akun Instagram dari Kanwil ini sendiri dan juga milik kantor pusat. Di situ yang kita jaga di sana adalah brandingnya, branding dari kita sendiri. Jadi konsistensi kuncinya di sini. Jadi postingan tersebut itu tetap berlangsung dengan tema yang mendekati dan juga materi yang disampaikan itu berbobot. Caranya lihat berbobot atau enggak adalah dari konsistensi itu tadi. Jadi kalau yang disampaikan itu konsisten dan sesuai dengan yang disampaikan, itu pasti orang tersebut tuh pasti profesional. Seperti itu, Ibu Tis. Atau Kak Titis ya? Boleh, asal nggak tante aja, Kak Brian. Ini kita serius santai ya, Kak Brian. Boleh. Ya. Oke, keren banget nih. Jadi teman-teman yang ada di sini dari jawaban Kak Brian tadi, kita lebih tahu ya. Kadang kan begini ya, untuk berkomunikasi biasa aja sulit gitu ya. Kadang kan ada yang malu-malu, ada yang bagaimana ya, mau mengeluarkan satu kata aja sulit gitu ya. Nah, ini tadi Kak Brian udah bagi-bagi tipsnya gitu, agar kita bisa lebih terlihat kredibel, itu kita percaya diri, kemudian punya kematangan materi untuk di sosmednya, rajin-rajin aja rutin dan sesuai tema, konsistensi dan berbobot gitu ya Kak Brian ya. Oke, kita menuju ke pertanyaan, kayaknya udah ngantri banget ini. Satu pertanyaan untuk Kak Gisela, karena barusan sudah Kak Brian, nanti kita akan tanyakan lagi Kak Brian. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum, saya Satori dari Reguler Manajemen Setia Mardika. Saya bekerja di perusahaan yang tiap hari bertatap muka dengan berbeda-beda orang atau konsumen. Mau tanya dong, minta tips bagaimana cara kita berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu pada orang-orang tersebut, tapi kita belum mengetahui atau kurang paham dengan masalah yang ditanyakan oleh orang tersebut. Nah, oke, mungkin kayaknya ini untuk Kak Brian ya. Jadi sekali lagi saya ringkas pertanyaannya Kak Brian. Pertanyaannya, kalau bertatap muka dengan orang yang beda-beda, kita nggak kenal, nggak akrab, bukan teman gitu ya, tapi ya mau nggak mau harus ngomong. Nah, bagaimana caranya? Kemudian, sopankah bila langsung mengarahkan ke petugas yang lebih profesional? Nah, ini kayaknya Muhammad Satori ini kayaknya ini ya, kalau misalnya kita langsung mengarahkan ke petugas profesional mungkin bagus ya. Cuman memang kalau kita bisa percaya diri untuk
berbicara satu kata, dua kata mungkin akan lebih bagus gitu ya. Nanti akan diberikan tipsnya oleh Kak Brian. Pertanyaan berikutnya agar bisa sekalian ya. Ini tentang yang pajak untuk Kak Gisela dari Ardila Julia Effendi, kelas akuntansi reguler pagi. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak, Kak? Nah, ini kayaknya ada masyarakat-masyarakat yang masih abai gitu ya. Bagaimana kita sebagai semuanya ini agen-agen untuk membuat pajak ini lebih diketahui banyak orang, bagaimana cara kita mengingatkan rekan-rekan kita? Oke, Kak Brian silakan dijawab untuk pertanyaan pertama tadi. Yang pertanyaan pertama, saya ulangi lagi pertanyaannya. Ketika kita bertatap muka dan ada pertanyaan yang tidak kita ketahui jawabannya dan kita tidak mengetahui dan tidak profesional di bagian di pertanyaan tersebut, bagaimana cara kita mengantisipasinya? Begitu ya? Bisa anggu-anggu aja, Mas Satori, benar ya? Ya. Oke, lagi Mas Satori. Jadi gini Mas, ini sangat ini dulu ya. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah kita kembali tadi integriti ya. Kita tidak boleh menyampaikan apa yang salah. Ini juga saya garis bawahi ketika ada anak magang baru di Kanwil DJP Jawa Timur 1 yang ditaruh di bagian konsultasi. Jadi yang saya sampaikan adalah jika ada yang tidak kalian ketahui ketika ada orang lain yang menanyakan sesuatu hal tersebut, yang pertama kalian tenang dulu nih. Tenang dulu, nafas dulu ya. Maksudnya jangan sampai kelihatan panik. Yang pertama itu, jangan kelihatan panik ya. Dan yang kedua adalah pastikan pertanyaannya. Kalau diperhatikan dari awal tadi, Mas Satori, ketika saya ada pertanyaan, saya ulangi lagi pertanyaan tersebut. Jadi itu yang pertama fungsinya adalah memastikan pertanyaan tersebut yang kita peroleh informasinya itu sama yang dengan orang tersebut sampaikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah orang tersebut merasa dihargai, merasa didengarkan. Oke, setelah kita mengetahui ini pertanyaannya, kita pastikan pertanyaannya. Oke, kita sebutkan pertanyaannya kembali. Dan yang ketiga adalah mengucapkan terima kasih. Tiga kata ini, jangan gunakan maaf, gunakan terima kasih. Terima kasih Pak sudah menanyakan ini. Nah, pertanyaan ini kebetulan memang hanya bisa dijawab oleh supervisor kami atau ini baru diarahkan ke rekan yang lain. Kalau kamu ragu sedikit saja atas informasi yang akan kamu sampaikan, jangan disampaikan. Lebih baik ke supervisornya, ke supervisor atau ke rekan yang lebih paham. Lalu bagaimana caranya agar kamu tidak ini terulang lagi? Jadi masa kamu harus melempar-lempar terus? Jangan. Jadi kamu harus belajar tentang informasi tersebut, belajar tentang informasi tersebut harus di mana, apa yang dilaksanakan. Ketika supervisornya menjawab, itu kamu perhatikan secara betul di situ. Bisa dicatat, bisa dilihat. Jadi kalau ada pertanyaan lain, itu kamu bisa menjawab dengan bagus. Jadi kesalahan pertama ketika kamu memang tidak mengetahui secara rinci permasalahannya, oke, nggak apa-apa dilemparkan. Tapi kalau yang kedua kamu masih melempar, itu kamu berdosa banget kalau di bahasa TikTok ya. Itu. Jadi seperti itu Mas Satori. Apakah jelas? Kalau jelas angguk. Oh iya. Oke. Terus pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua dari Mbak Ardila tadi ya. Bagaimana mengingatkan orang supaya sadar pajak? Begitu ya Mbak Ardila ya. Pertanyaannya ya. Sudah angguk-angguk gitu ya. Oke, saya mau coba jawab Mbak Ardila. Sebenarnya untuk menumbuhkan kesadaran pajak itu kan paling efektif kalau menurut kami adalah dengan memberi contoh seperti itu. Ketika kita mau mengingatkan orang, ya kita sendiri sebagai pribadi ya harus taat terlebih dahulu. Nah, gimana nih untuk rekan-rekan mahasiswa gitu ya, yang di teman-teman STI Mahardika. Nah, ini tuh saya sebenarnya sangat senang sekali ya Mas Brian, Bu Titi, saya sangat senang sekali teman-teman ini sudah aktif menjadi relawan pajak. Itu luar biasa loh ya. Dengan menjadi relawan pajak itu adalah salah satu cara mungkin ya, salah satu cara untuk mengingatkan orang-orang, meningkatkan kesadaran orang-orang juga untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi saya di sini juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman ya, luar biasa sekali telah membantu
pemerintah menumbuhkan kesadaran pajak untuk masyarakat. Memang tentunya untuk menimbulkan kesadaran, tadi kan saya bilang contoh ya, dengan memberikan contoh. Selain itu juga dengan memberikan edukasi ke orang-orang, ke masyarakat sekitar. Jadi orang-orang lebih mengetahui manfaatnya apa sih buat saya lewat hal-hal yang sepele gitu ya. Orang-orang boleh ngomong, saya lo nggak ngerasain pajak, masa sih gitu. Kita kasihkan contoh yang real, yang memang dirasakan oleh orang-orang. Jadi contoh-contoh sederhana yang memang menunjukkan manfaat pajak untuk manfaat pajak dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam mendanai kegiatan atau keperluan negara juga. Jadi melalui contoh gitu ya. Terima kasih pertanyaannya Mbak Ardila, sudah terjawab ya Mbak Ardila ya? Agak-agak atau agak geleng-geleng gitu ya. Semangat tuh kayaknya Kak Gisela. Terima kasih untuk penanya dan terima kasih jawabannya Kak Gisela dan juga Kak Brian. Kita ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Iya. Ini kita gabung dari 2 pertanyaan untuk Kak Gisela dulu. Dari Riko Anang terkait pajak TB1 sektor pariwisata, apakah ada keringanan? Nah, senyampang dengan itu juga masih bertanya tentang keringanan Kak, juga di sektor kuliner. Nah, ini jawabannya mungkin bisa digabung Kak. Kalau yang kuliner ini yang menanyakan Risma Oktania. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk Kak Brian, ini sebenarnya seru ya. Kita pengen tahu nanti jawabannya Kak Brian kayak apa. Karena pertanyaannya ini semi-semi menggunakan batin Kak Brian. Pertanyaannya dari Muhammad Ilham. Katanya gini, Kak, bisa kasih resep kah? Bagaimana kita mengetahui sikap seseorang dari raut wajah pada pandangan pertama? Nah, ini konteksnya harus diperjelas ya harusnya. Apakah pandangan pertama ini waktu mau ngincer rekan buat kelompok bareng tugas kuliah di Setia Mardika, nah, bisa jadi, atau konteksnya pandangan pertama terkait pajak atau apa. Tapi apapun konteksnya, kira-kira secara general kayak apa Kak Brian? Maaf, bisa diulangi namanya yang tadi tanya ini? Ya, namanya Muhammad Ilham. Ilham ya. Ya, jadi bagaimana kita melihat mood atau apa yang dirasakan seseorang hanya dari raut mukanya. Oke, silakan Kak Gisela dulu menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan dari Mas Riko ya? Iya, benar ya? Dari Mas Riko. Dari Mas Muhammad Ilham. Dari Mas Riko dan Mbak Risma. 2 pertanyaan kita gabung, Kak. Oh, iya, pertanyaannya tadi terkait PB1 ya, pariwisata ya. Nah, itu gini, jadi pajak itu ada pajak pusat dan pajak daerah. Nah, yang ditanyakan tadi itu ada domainnya ada di pajak daerah, seperti itu, Mas. Jadi itu administrasinya ada di daerah. Kalau Direktorat Jenderal Pajak itu regulasinya terkait pajak yang pusat, seperti PPH, PPN, seperti itu. Jadi itu domainnya ada di daerah ya. Sudah terjawab ya Mas ya, nanti itu udah domainnya di daerah. Jadi kita tidak bisa jawab juga karena itu domainnya ada di daerah semua. Domainnya ada di daerah. Baik, untuk pertanyaan yang dari Muhammad Ilham ya? Ya. Halo, selamat sore Bro Ilham. Adakah yang sedang diincar Mas Ilham? Mau langsung ditampilkan juga di sini yang diincar oleh Mas Ilham. Saya pengen tahu pandangannya Mas. Akan difasilitasi ya. Oke Mas Ilham, terima kasih sekali. Jadi ini mungkin sekarang saya saya bagi menjadi 2 ya. Kalau mungkin dari kita sebagai pertemanan, sebagai kita teman biasa, biasanya tidak ada prejudis ya, kayak gak ada persepsi dulu nih biasanya. Kalau kita orang lain, kita bertemu dengan teman, kalau secara langsung pandangan pertama itu nggak ada, tapi yang ada setelah kita berkomunikasi biasanya sekitar 1-2 menit. Kalau Mas Ilham kayaknya orangnya
asik atau itu biasanya kelihatan sendiri sih orangnya tuh lebih banyak interaksi mata sih. Soalnya mata tuh nggak pernah bohong mas kalau orang zaman dulu bilang mas. Nah ini yang ketika konteks bekerja ini agak beda mas. Ketika lebih banyak ke saya cerita tentang pengalaman saya tentang ke wajib pajak. Wajib pajak itu kadang ketika datang itu sudah ada mindset tersendiri, yaitu mindsetnya adalah wah pajak ini apa sih pajak ini? Jadi konsep ke kita udah negatif duluan. Jadi ini terlihatnya bukan dari pandangan pertama mas, tapi dari suara pertama. Jadi suara pertama itu orangnya kayak ngejudge duluan. Saya mau daftarin PWP. Ini ketika kita jelaskan ketentuan yang ada, wah ini kok dipersusah banget sih. Ini gimana sih? Nah itu caranya kita berkomunikasi di situ. Jadi resepnya yang saya kasih mas, ketika menemui orang-orang yang agak susah seperti ini adalah berikan dia kebahagiaan yang tidak terbendung mas. Jadi adalah saya biasanya nih kalau ada orang-orang seperti ini, oh ya bu terima kasih sudah menjalankan kewajiban perpajakannya nih. Jadi ibu seperti ini. Benar ini ya Bu masalahnya, kita pastikan lagi seperti yang saya sampaikan tadi ke pertanyaan sebelumnya, kita pastikan lagi, oke, jadi permasalahan Ibu adalah mendaftarin PWP ya Bu ya, tapi di sini permasalahan Ibu adalah Ibu tidak bisa mendaftarnya di rumah, jadi harus di sini. Jadi tenang Bu, saya bantu Ibu sampai selesai. Saya kasih energi positif Mas, sesuai yang saya sampaikan tadi adalah orang yang lain akan mimik kita kasih energi yang baik. Pernah mas saya itu jadi curhat ya, ketika waktu di KPP, saya itu menggunakan suatu aplikasinya orang lain. Itu memang pure kesalahannya orang lain tersebut, aplikasi tersebut rusak, tapi seorangnya itu dalam tanda kutip menyalah-nyalahkan DJP. Nah, justru saya kasih kebaikan yang sangat luar biasa, jadi orangnya itu sampai sekarang mas, kan minta Instagram saya atau Facebook saya kasih aja nggak apa-apa. Saya kasih, sering kadang itu itu saya kasih ini ya Instagramnya kantor ya di tag gitu mas, terima kasih @pajak Jatim 1 luar biasa sekali pelayanannya kayak gitu. Jadi itu istilahnya kalau orang dilayani dengan baik dengan diberikan kebahagiaan yang tak terhingga oleh waktu dan masa ya jadi itu pasti akan menjadi agen perubahan kita nanti kayak gitu. Makanya dari itu kalau sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, public relation ini memang menyenangkan gitu loh. Jadi memang jalanin ninja saya memang itu membahagiakan orang lain gitu. Oke, mungkin seperti itu Ibu Titis. Tante Titis ya, mohon maaf. Luar biasa sekali Kak Brian. Semoga menjawab pertanyaannya tadi ya, rekan-rekan semua, teman-teman semua. Sedikit mungkin tadi Kak Brian bilang quote-nya adalah yang paling utama mengetahui aura seseorang ini lagi apa itu dibuka dengan pembicaraan tentang sesuatu yang kita inginkan, yang bersangkutan adalah bahagia gitu ya Kak ya. Jadi membuat konsumen kita, rekan kita, sahabat kita itu kebahagiaan yang luar biasa. Nah, kata yang pertama yang kita sebutkan yang biasanya sukses dalam segala situasi adalah menanyakan hal tidak langsung ke intinya ya, misalnya cuaca ya, tanya kabar. Ya, benar. Betul ya Kak ya, Kak Brian ya. Betul banget. Iya, kadang kan kita bingung ya, ngawalinya kayak apa nih kayak benar. Betut gitu. Ini cakep, mau kenalan tapi kok bingung, mulai dari mana gitu ya. Benar. Nah, ya. Nah, dalam mungkin udah biasa kayaknya kalau ada cowok gitu nanyain kabarnya gimana? Aduh cantik sekali. Pasti langsung dijawab dan dikasih nomor teleponnya Kak Gisela ya. Benar sekali. Itu teknik saya mendapatkan istri saya itu. Luar biasa. Testimoni ya berarti. Iya, benar. Jadi itu membahagiakan orang, caranya seperti itu. Baik. Ini ke pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber kita. Yang pertama untuk Kak Gisela nih terkait pajak. Selamat siang, ini dari Anissa Puspita, Kak. Dari kelas reguler A, akuntansi, ingin tanya bagaimana hukum pajak penghasilan dari jenis pekerjaan YouTuber, selebgram, dan e-commerce. Ini kayaknya lagi happening banget, karena kan rekan-rekan pasti menjalankan ini juga di sela-sela waktu gitu ya. Pajak penghasilannya kayak apa gitu? Apakah sudah ada aturannya atau masih akan sedang digodok gitu ya? Kemudian untuk Kak Brian, ini pertanyaannya juga sebagai pertanyaan pamungkas,
bagaimana Kak Brian resep untuk sukses dari Oni Chan? Nah, ini pertanyaannya simple tapi jawabannya mungkin nanti bisa menjadi conclusion juga. Jadi Kak Gisela mungkin di akhir di akhir jawabannya nanti juga bisa sekaligus mengkonklusi dari hal-hal yang terkait pajak dan era new normal ini. Silakan Kak Gisela untuk pertanyaan yang pertama tadi, yang terakhir ini ya. Pertanyaan dari Mbak Anissa ini ya, PPH dari jenis profesi YouTuber gitu ya. Ya, betul. Ya. YouTuber, selebgram dan e-commerce. Ya seperti biasa ya Mbak Anissa ya, pakai yang tarif PPH pasal 17 seperti itu. Kalau memang untuk perhitungan teknis ya itu akan kita bahas mungkin di lain acara ya, waktunya mungkin lebih panjang lagi kita bahas soal teknis perhitungan PPH gitu ya. Tapi bisa saya sampaikan bahwa untuk jenis perhitungan PPH-nya YouTuber, selebgram, influencer itu pakai tarif biasa ya, PPH yang pasal 17 seperti itu. Sekalian untuk mengkonklusi mungkin ya, Bu Titis ya, di sesi kita pada kali ini terkait pajak, ya seperti saya mau mengingatkan ke teman-teman tadi mengenai peran pajak yang begitu besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita ibaratkan tubuh kita sendiri gitu ya, 70% itu kan tubuh kita terdiri dari cairan ya. Kalau kita kekurangan cairan, kurang sedikit aja nggak bisa bertahan hidup. Demikian juga dengan pajak. Pajak itu tadi 82% ya, merupakan komponen penyusun dari penerimaan negara. Jadi bisa dibilang denyut nadi pembangunan itu ada pada penerimaan pajak. Jadi ayo teman-teman, Mahardika ini ya, calon orang-orang sukses nantinya. Jangan lupa ya, sadar, taat, pajak juga. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung ke Mas Brian mungkin ya. Jadi saya jadi ingat Kak, kalau orang pajak itu saking baiknya selalu mendoakan kalau orang-orang lain itu agar sukses ya. Oh jelas dong. Semakin sukses semakin bagus, semakin banyak pajak yang dibayarkan. Oke, terus saya akan menjawab pertanyaan dari Oni Chan. Oke, sama Kak Oni Chan ini artinya kakak. Oh kakak. Jadi Udah juga kayaknya ini ya. Iya, ini adalah saudara seperwibuan saya. Ya. Oke. Jadi saya adalah seorang pencinta anime juga. Saya juga sering melihat anime juga. Jadi halo, salam teman wibu saya. Oke, ini pertanyaan ini sangat simpel tapi tidak simpel ya menurut saya. Jadi karena apa? Karena bagi setiap orang itu sukses itu beda-beda. Jadi setiap orang itu suksesnya beda-beda. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini, yang perlu saya highlight sekali adalah jangan banding-bandingkan sukses kamu dengan orang lain. Apalagi dalam hal materi ya. Ada orang yang dia memang penghasilannya udah banyak, tapi dia hartanya itu nggak nambah, kayak rumahnya itu nggak ada, dia belum beli mobil itu ada. Karena apa? Karena dia fokus untuk menyelesaikan hutang orang tuanya, dia sibuk menghidupi orang tuanya, menghidupi adik-adiknya itu ada. Jadi yang perlu saya garis bawahi adalah dari kesuksesan orang-orang itu beda. Jadi jangan bandingkan nilai kesuksesan kamu dengan orang lain, jangan. Jadi kesuksesan orang itu beda-beda. Tapi yang perlu diperhatikan lagi adalah jangan jadikan yang saya sampaikan tadi adalah sebagai penghambat kamu untuk sukses. Jadi kamu, wah suksesnya orang beda-beda, saya nggak perlulah untuk berusaha secara maksimal. Enggak. Sama saya juga butuh self-healing ya. Saya butuh nonton anime, saya butuh nonton Netflix, saya juga sering main musik ketika saya suntuk. Tapi yang perlu kita ingat bahwa self-healing itu nggak setiap hari, coy. Untuk teman-teman yang setiap hari self-healing ya, setiap hari nonton anime, tidak ada perkembangan, itu kalian mungkin hari ini nggak menyesal. Mungkin 1 tahun, 2 tahun lagi, atau 4 tahun lagi, itu kalian akan menyesal. Seperti itu. Jadi, kalau bagi saya pribadi, sukses saya itu adalah ketika saya hari ini itu lebih baik dari saya 1 tahun yang lalu. Itu goal kecil saya, sukses kecil saya. Jadi itu. Jadi saya selalu berpikir bahwa apa yang saya lakukan hari ini
di tahun depan saya itu nggak akan menyesalinya sama sekali. Seperti contohnya adalah saya sekarang ini menjalankan tugas dengan luar biasa. Karena apa? Kalau sekarang saya melakukan tugas saya dengan luar biasa ini, siapa tahu di antara teman-teman sekalian ini, karena saking tulusnya saya, jadi teman-teman ini jadi komunikasinya semakin baik, jadi semakin sukses, dan semakin sukses karena ditambah dengan pengetahuan perpajakan, itu akan efeknya lebih baik ke negara ini. Jadi siapa tahu. Jadi makanya itu dari saya tuh kalau melakukan sesuatu ya langsung 100% lah seperti itu. Tapi jangan lupa feeling juga. Tapi jangan kebablasan ya. Itu sih Kak Oni-chan ya, kakak saya, kakak ibu saya. Itu. Terima kasih yang luar biasa Kak Brian atas tips suksesnya. Nah, sekali lagi tips suksesnya tiap orang punya waktu berbeda-beda ya Kak Brian ya. Jadi sukses lebih tua atau lebih muda, enak lebih muda. Jadi segera aja meningkatkan skill dan jauhi hal-hal yang kira-kira orang lain udah punya pengalaman itu, ya kita nggak lakukan hal-hal yang negatif gitu ya, Kak Brian ya. Terima kasih juga untuk Kak Gisela atas semua informasi terkait Kanwil DJP Jawa Timur ini, bagaimana kita mengetahui banyak hal tentang perpajakan gitu, Kak. Nah, hal terakhir mungkin kalau kita misalnya pengen tahu lebih banyak, bisa menghubungi nomor berapa kira-kira untuk berkonsultasi tentang pajak, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan baik misalnya. Oke, mungkin nanti ada di chat box ya, untuk nomor-nomor hunting yang bisa dihubungi dan juga berkonsultasi. Baik, terima kasih dua narasumber yang luar biasa kita. Kita beri aplaus yang paling luar biasa untuk materi hari ini. Kita dapatkan banyak hal terkait communication skill dan juga tentu saja tentang inklusi kesadaran pajak. Baik, terima kasih untuk Gisela Ayu Pradipta SE dan Muhammad Brian Fani Wijaya. Saya Tips Tata selaku moderator. Sukses selalu bagi kita bersama. Kita teriakkan yel-yel bersama. Pajak membuat Indonesia maju. Yuk kita bersama-sama yuk. Pajak membuat Indonesia maju. Luar biasa. Tepuk tangan bagi kebersamaan kita bersama. Saya kembalikan ke MC kita yang luar biasa, Mbak Jihan. Nah, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya nih, mau ngingetin, clue-nya adalah peresmian Tax Center Mahardika tanggal 1 Maret 2021. Nah, door prize-nya ada 3 pemenang nantinya, dan caranya jangan lupa follow akun Instagram Tax Center STIE Mahardika Surabaya, screenshot kegiatan kalian pada saat webinar, lalu upload pada Instagram kalian masing-masing. Jangan lupa tag Instagram Tax Center STIE Mahardika Surabaya disertai caption yang paling menarik. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada story Instagram Tax Center STIE Mahardika Surabaya pada tanggal 28 Mei 2021 pukul 7 malam. Ingat ya, 3 orang pemenang. Nah, untuk teman-teman jangan lupa link absensi dan clue berada pada slide pertama. Linknya akan di-share di chat, sedangkan post test berada pada slide selanjutnya. Nah, buat teman-teman diharapkan untuk mengisi data diri secara benar karena mempengaruhi nama pada e-sertifikat kalian nanti. Sebagai informasi, sertifikat akan dikirimkan ke email pribadi Anda yang sudah dimasukkan pada form absensi. Cek pada folder inbox dan jangan lupa untuk mengecek folder spam juga. Jangka waktu absensi 1 jam setelah closing acara, dan untuk jangka waktu pengiriman sertifikat paling cepat 4 hari setelah. Saya Jihan selaku MC dan mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relawan pajak, kami bangga menjadi relawan pajak STIE Mahardika Surabaya. Pajak kita untuk kita.